た登場だよい。 Selamat pagi Mina, One Piece chapter 1084. Chapter berjudul Percobaan Pembunuhan Tenryubito. Dan di dalam chapter ini kita mendapatkan color sprite spesial di mana para karakter gadis gelis di dunia One Piece sedang asik bermain di pantai. Duh, basah cuy. Oke Mina, lanjut kita masuk ke pembahasan chapter 1084. Tanpa ghosting lagi, siapkan kopimu, mari kita arungi. Panel dibuka dengan meneruskan cerita Sabo saat masih berada di Mary Joyce. Sabo berhasil melumpuhkan satu persatu para penjaga di dalam kastil. Saat itu, tidak sengaja Sabo bertemu dengan salah satu supernova yaitu Bonnie. Bonnie berkata, "Lo Sabo kan? Kita skip saja basa-basi ini. Aku yakin kita memiliki tujuan yang sama." Sabo tampak terkejut dengan perempuan ini. Mereka berdua pun masuk ke area penjaga untuk mengambil kunci para budak di dalam sebuah ruangan. Sambil berlari di sebuah lorong kastil, mereka terus melanjutkan obrolan mereka. Sabo mulai berkata, "Aku tidak menyangka ternyata kamu memiliki seorang putri. Aku baru tahu ini." Bonnie menjawab, "Aku selalu menjaga jarak dengan apa yang menjadi kegiatan pasukan revolusioner. Begitulah, aku sangat percaya pada kalian. Karena itu aku mempercayakan misi penyelamatan ayahku pada kalian." Dan beberapa saat kemudian, burung gagak milik Karasu menghampiri Sabo dan Bonnie. Sabo berkata, "Misi sukses. Berikan semua kunci ini dan bilang pada Morley untuk menyelamatkan Kuma dan para budak lainnya, dan secepatnya langsung kembali ke markas setelah mereka semua bebas." Gagak Karasu pun bertanya, "Terus bagaimana dengan dirimu sendiri Sabo?" Sabo menjawab, "Santuy cuy, setelah semua urusan di sini selesai, aku langsung menyusul kalian ke markas." Gagak Karasu meneruskan, "Oke lah kalau begitu, hati-hati ya Sabo." Kemudian Sabo kembali menanyakan kepada Bonnie, apa rencana selanjutnya yang akan dilakukan setelah ini. Bonnie merespon pertanyaan Sabo tersebut, "Aku akan pergi ke Pulau Egghead untuk menemui Vegapunk. Siapa tahu dia mengetahui cara untuk mengembalikan ingatan ayahku. Jika dia tidak bisa," dan omongan Bonnie terpotong. Tiba-tiba ada beberapa penjaga kastil datang dan merasa curiga bila tadi melihat ada sesuatu di ruangan ini. Sabo dan Bonnie pun langsung sigap bersembunyi di plafon atas ruangan, dan Sabo sendiri mendengar perbincangan para penjaga. Penjaga ngobrol, "Ini sungguh aneh, mengapa penjaga di area ini sangat sedikit? Penjaga seperti kami terlalu sedikit untuk menjaga kastil sebesar ini. Apakah semua orang melihat ruangan legenda yang berhantu itu?" Dan akhirnya Sabo dan Bonnie sudah berhasil keluar dari kastil. Sabo berkata, "Pulau Egghead berada di dunia baru. Kita menuju arah yang berbeda. Hati-hati ya. Semoga kau selamat sampai sana." Bonnie menjawab, "Sangat aneh banget sih. Pasukan revolusi yang radikal bisa bersikap sopan santun seperti ini." Sabo berkata, "Kita berdua bertekad menyelamatkan orang yang sama." Bonnie kembali menjawab, "Ya, tolong selamatkan ayahku ya." Panel kembali berpindah ke pusat ruangan dalam kastil. Di sini terdapat Raja Kobra yang sedang bertemu dan berbincang dengan para Gorosei. Gorosei memulai perbincangannya. "Halo Raja Kobra dari Alabasta, apa yang hendak gerangan tanyakan kepada kami?" Raja Kobra mulai berbicara. 800 tahun lalu organisasi yang kita kenal dengan pemerintah dunia ini terbentuk, di mana saat itu 20 raja dunia berkumpul bersama. Semua keluarganya pindah ke Mary Joyce untuk menyatu dan hidup satu klan dan dikenal dengan Tenryubito. Dan sejak saat itu mereka bertanggung jawab atas menciptakan dunia. Dengan itu mereka telah menguasai ciptaan mereka sejak saat itu. Dari 20 raja yang datang tersebut, mereka semua dianggap setara, dan untuk memastikan tidak ada salah satu diktator di antara mereka. Oleh karena itu mereka membuat sebuah singgasana kosong, dan mereka bersumpah untuk tidak akan pernah mencoba menduduki singgasana itu dengan simbol menancapkan pedang di samping singgasana tersebut. Keluarga kerajaan sangat berhati-hati dalam memilih pemimpin baru karena negara tidak akan bisa dipimpin oleh raja yang sudah menjadi seorang penemu, dan para keluarga kerajaan itu masih berkuasa hingga saat ini. Untuk memastikan pergantian supaya lancar dan tak ada dinasti dari sebelumnya, maka akan dihilangkan dari penemu di tiap negaranya, dengan satu pengecualian yaitu Arabasta, di mana pemimpin saat itu adalah Ratu Lily dari keluarga Nevetaria. Walau namanya diabadikan menjadi salah satu dari 20 raja
raja penemu, namun dia tidak menjadi Tenryubito. Malah dia kembali ke Arabasta untuk melanjutkan kepemimpinannya. Karena itu sebab keluarga Nefertari berkuasa di Arabasta hingga saat ini. Ini bisa diartikan bahwa di samping singgasana kosong tersebut hanya 19 pedang yang tertancap. Salah satu Gorosei memotong, "Memang begitu, tapi apa sebenarnya maksud ocehanmu itu?" Raja Kobra kembali melanjutkan perkataannya. "Aku sudah meneliti semua naskah kuno tentang kerajaanku. Namun sejauh yang aku ketahui, semua tulisan yang mencatat periode setelah abad kekosongan memiliki satu kesamaan, yaitu nama sang ratu tak pernah disebut sekalipun. Tampaknya Ratu Lili tak pernah kembali ke Arabasta dan akhirnya jabatan saat itu ditimpakan kepada saudara laki-lakinya. Apa kalian memiliki sebuah catatan bagaimana nasib Ratu Lili saat itu?" Gorosei berpeci menjawab, "Jujur saja, 800 tahun bukan waktu yang sebentar. Memang benar kalau dari 20 keluarga kerajaan, keluarga Nefertari tidak bergerak di sini. Namun kami yakin sang Ratu Lili telah kembali ke Arabasta setelah keputusan itu. Namun maaf, detail soal tujuan dan jejak perjalanannya telah hilang dalam sejarah. Kami sendiri tak tahu sama sekali." Raja Kobra kembali bertanya, "Kalau begitu apa arti dari nama Di?" Gorosei botak menyela, "Kenapa kau bertanya?" Raja Kobra melanjutkan, "Kenyataannya ada sebuah surat pendek yang ditulis oleh sang ratu dan telah diwariskan turun-temurun ke beberapa generasi nasabnya." Panel pun terpotong, pindah ke halaman kastil. Di sini terlihat Kuma yang diperintah oleh Tenryubito menjerat Shirahoshi dengan rantai. Tenryubito itu bernama Saint Carlos. Saint Carlos berkata, "Ya, aku akan mendapatkan putri duyung itu dan aku akan mengaraknya jalan-jalan di kota setiap hari. Bila kau tidak mendengarkanku, kau akan semakin tersiksa." Shirahoshi pun masih meminta tolong dan merintih kesakitan. Dan salah satu pengawal dari Shirahoshi pun datang dan berkata, "Kuma, melihatmu sekarang sungguh sangat menyedihkan. Jatuh dalam kegelapan. Adik-adikku Ryuboshi, Manboshi, ayo kita selamatkan putri Shirahoshi yang disingkirkan Saint Carlos. Maafkan kami putri, kami hanya memalingkan wajah sebentar. Sekarang ayo kita pulang dan jangan kembali ke tempat busuk ini." Saint Carlos berkata, "Habis mereka semua Kuma. Tak peduli dengan mereka semua keluarga kerajaan. Cukup suap mereka semua. Nanti juga mereka akan lupa sendiri. Toh mereka hanya seekor ikan." Kuma pun melancarkan serangan lasernya. Peristiwa ini sontak disaksikan oleh banyak orang, tak terkecuali beberapa perwakilan dari beberapa kerajaan lainnya seperti Rebecca, Leo, dan Sai. Mereka bertiga sangat kesal dan gemas melihat kejadian ini. Sai pun meminta izin kepada salah satu Tenryubito yang bernama Josh Guard. Sai berkata, "Josh Guard, bolehkah aku menghajar si brengsek itu?" Josh Guard menjawab, "Silahkan, aku yang akan bertanggung jawab. Namun bangsawan sepertimu harus tetap sopan ya." Akhirnya Sai dan Leo menyerang Saint Carlos. Hasilnya tendangan tanpa bayangan mereka tepat sasaran mendarat di Raine Saint Carlos. Kemudian Kuma masih mengincar Sai dan Leo menggunakan sinar lasernya. Namun tiba-tiba Morley datang dan memeluk Kuma dari bawah. Morley ingin membawa kabur Kuma lewat jalur bawah tanah menggunakan kekuatan buah iblisnya. Morley berkata, "Sudah terlalu lama kau bermain Kuma, tak ada yang memerintahkanmu lagi. Kau akan bebas. Ayo, waktunya kita pulang." Dan Gagak Karasu pun memberikan kunci borgol leher untuk membebaskan Kuma. Panel terpotong dan kembali ke ruangan legendaris tempat Gorosei. Raja Kobra sontak terkejut ada seseorang yang berjalan ke atas dan menuju singgasana kosong, yang mana singgasana tersebut dipercaya oleh 20 kerajaan merupakan salah satu tempat yang benar-benar disakralkan. Dan chapter ditutup dengan Im Sama yang berjalan ke atas dan duduk tepat di singgasana sakral tersebut. Dan Im Sama berkata, "Lili." Oke, sampai di sini dulu ya Mina storytellingnya. Apabila ada sedikit noise atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Terus dukung channel Mina Ona ini supaya bisa berkembang dan menyuguhkan kopi-kopi hangat untuk kalian semua. Terus subscribe dan nyalakan loncengnya. Salam Mina.